Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari produk Tote Bag Kanvas Ramah Lingkungan akan mempresentasikan proposal produk yang telah kami ajukan. Saya Kalina Vega Irawan dan teman saya Nutri Putriyanti akan mempresentasikan proposal ini secara terpisah dikarenakan pandemi COVID-19. Untuk kekurangan dalam proposal video ini harap dimaklumi. Juga alasan kami memilih tote bag sebagai bisnis kami. Tote bag sendiri sebenarnya sudah menjadi hal yang umum di masyarakat luas. Sebagian dari mereka menggunakan tote bag biasanya untuk hangout, bersantai, atau mungkin membawa barang-barang yang tidak muat di tas punggung. Kebanyakan dari mereka yang menggunakan tote bag adalah kaum wanita. Mereka yang berusia dewasa muda, yaitu 18 sampai 25 atau 30 tahun, pastinya pernah menggunakan tote bag di keseharian mereka. Itulah mengapa kami memilih tote bag ini sebagai peluang bisnis kami, karena apalagi kami sebagai mahasiswa sangat familiar dengan tote bag ini. Tote bag sendiri memiliki kualitas yang bermacam-macam. Ada yang bahannya tipis dan ada yang bahannya tebal, tergantung dari pemakaian masing-masing. Kami sendiri memilih tote bag ini dengan bahan yang berkualitas, sehingga kami dapat menjamin bahwa jika memakai tote bag kami, selain motif yang trendy dan juga sesuai dengan selera para customer atau pelanggan, tote bag kami juga bisa membawa beban barang yang lebih berat daripada tote bag biasa. Tote bag biasa yang ada di pasaran dan harganya terjangkau atau relatif murah biasanya berbahan baju. Saya akan tunjukkan model tasnya seperti ini. Ini juga tote bag, tapi tote bag ini dari bahan baju. Bisa kita lihat di sini di dalamnya sendiri tidak ada lapisan bahan lagi. Dan juga bentuknya memang sederhana, tapi tote bag baju ini, tote bag non kanvas atau berbahan baju ini tidak begitu tebal kainnya. Bahannya tidak begitu tebal sehingga hanya bisa membawa barang yang ukurannya atau mungkin bebannya yang tidak begitu berat. Berbeda dengan tote bag produk kami. Produk kami memilih bahan kanvas sebagai bahan utama atau material produk kami. Sehingga menjadikan tote bag ini lebih berkualitas. Harga tote bag ini juga relatif seperti bisa bersaing dengan pasar. Yang masih bisa bersaing dengan pasar yaitu kisaran antara 59.000 sampai 70.000 rupiah per piece atau per satu tote bagnya. Ini adalah salah satu contoh tas berbahan kanvas. Di dalamnya lagi masih ada lapisannya, sehingga kita tidak usah khawatir, para customer tidak usah khawatir untuk membeli tas kami, karena dijamin bisa membawa barang-barang yang lebih banyak jumlah atau kuantitas daripada tote bag biasa yang berbahan baju. Selain itu, tote bag kami juga memiliki selain berbahan kanvas yang tebal dan berkualitas, harga terjangkau yang bisa bersaing dengan pasar, tote bag kami juga memiliki motif yang bisa disesuaikan dengan selera pasar. Jadi para customer bisa memilih tote bag mereka sesuai dengan selera masing-masing. Sistem tote bag kami adalah pre-order, dikarenakan kualitas yang terjamin dan juga jahitan yang benar-benar rapi,
menjadi daya tarik utama produk kami. Di sini saya akan presentasikan jika kita memakai tote bag ya. Bisa dilihat di depannya ada bagian kantong depannya, dan di bagian dalamnya meskipun tidak ada kantong tapi ada bahan lapisannya. Dan seperti tadi kami bilang, tote bag ini merupakan produksi dari home industry, sehingga bukan konveksi apalagi pabrik, sehingga kualitasnya benar-benar terjamin dan benar-benar dijahit dengan kerapian yang maksimal. Kualitas bahan juga pasti terjamin dan bagus. Harga juga masih bisa bersaing dengan pasar, yaitu 59.000 sampai 70.000 rupiah per piece, tapi nanti tergantung dari ukurannya. Ukuran kami seperti sebesar ini, atau mungkin sedikit lebih kecil dari ini. Dan sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Namun dikarenakan COVID-19, produksi tas kami terpaksa tertunda karena bahan dan juga material yang lainnya belum tersedia. Sehingga untuk saat ini saya dan Noti Putriyanti dan rekan saya Noti Putriyanti dan mitra bersepakat untuk berjualan masker terlebih dahulu. Maskernya juga masker motif. Contohnya sebentar. Masker motif seperti ini, dia bisa air loop atau mungkin untuk di telinga, atau mungkin yang hijab bisa head loop. Harga masker ini satu piece sisa 15.000 rupiah aja loh. Pokoknya mungkin setelah pandemi produksi kami akan baru berjalan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari presentasi proposal video ini. Selanjutnya mengenai keuangan dan biaya operasional akan dijelaskan oleh Noti Putriyanti. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noti Putriyanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan. Pada proyeksi keuangan terdapat sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan ini didapat dari Dikti jika proposal ini lolos dalam tahap seleksi PKMK. Namun jika tidak, maka sumber pendanaan berasal dari kedua belah pihak yang menjalankan bisnis atau bisa dengan melakukan peminjaman ke bank. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan dalam hal ini yaitu untuk gaji staf, biaya produksi, biaya operasional, dan biaya penunjang lainnya. Lalu ada biaya operasional. Anggaran biaya yang dikeluarkan untuk ini adalah peralatan penunjang, biaya habis pakai, biaya perjalanan, dan biaya lainnya dengan total pengeluaran sekitar Rp12.164.500. Dan selanjutnya ada perkiraan penjualan. Pada momen tertentu seperti pada liburan sekolah atau tahun ajaran baru maupun mahasiswa baru, penjualan diperkirakan naik. Selanjutnya ada peralatan penunjang. Peralatan penunjang dalam hal ini yaitu mesin jahit, mesin obras, kapur, benang, jarum pentul, jarum jahit, kampas motif, meteran, dan keperluan untuk pembuatan tote bag khas lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.